Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, pagi hari ini saya Fitriana Ayu kembali menyapa Anda lewat program Dialog Fajar. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bersyukur, sudah menikmati juga pagi hari yang luar biasa. Sesudah tadi malam kita juga diberi waktu untuk istirahat dan pagi hari ini diberi waktu kembali untuk melanjutkan amanah, melanjutkan kewajiban, melanjutkan tugas. Semoga dimampukan dan juga dimudahkan. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Pagi hari ini kita perdalam kembali kawan ya, masih seputar kesehatan fisik, hati, batin, semuanya. Karena kita kan inginnya hidup di dunia itu juga bahagia, termasuk di akhirat nanti. Nah, bagaimana kiatnya, bagaimana apa yang harus kita perkuat? Pagi hari ini kembali kita perdalam. Kita bersama Ustadz Umar Jaini, pimpinan pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mantap salamnya. Sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah, doanya Mbak Ayu. Masya Mbak Ayu Allah. gimana? Alhamdulillah sama Ustadz. Sesudah kemarin kita ngomongin spiritual wellness gitu ya Ustadz. Masya Allah. Sudah olahraga tadi pagi? Iya, Alhamdulillah. Meskipun olahraganya hanya beberapa langkah gitu ya Ustadz ya. Tapi kan ini kan bagian dari ikhtiar kita ya Ustadz ya. Supaya bisa menikmati hidup di dunia dan juga nanti di akhirat. Tapi semuanya itu tentunya harus dilandasi dengan pengetahuan begitu ya Ustadz ya. Betul. Nah, tapi juga tidak melupakan ajaran dalam Al-Quran. Seperti apa sih Ustadz Al-Quran dan juga teknologi ini bisa kita perkuat untuk sehat semuanya, sehat fisik, sehat apapun itu Ustadz. Selengkapnya bersama Ustadz Umar Jaini. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya, menarik sekali yang diantarkan oleh Mbak Ayu tadi bahwa hidup ini kita selalu pingin sehat, Betul. pingin bahagia. Bukan hanya bahagia di dunia, tetapi sekaligus juga ingin kelak bahagia di akhirat. Nah, untuk mendapatkan kebahagiaan dua-duanya tadi itu, kata Mbak Ayu tadi, supaya sehat dunia, hidup di dunia ini, bahagia di dunia ini, dan bahagia kelak di akhirat, dua-duanya harus disertai dengan ilmu. Nah, itulah kawan, memang Al-Quran senantiasa mendorong kepada kita untuk selalu menambah ilmu, dan ilmu. Karena apa kawan? Karena memang manusia dikirim oleh Allah di muka bumi ini. Jadi saya ditaruh di muka bumi ini, Mbak Ayu, para pendengar, semualah yang disebut manusia itu dikirim oleh Allah di muka bumi ini, diberikan tugas, diberikan amanah. Yang pertama dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi tugas yang utama, yang pertama manusia, yaitu di muka bumi ini, agar mereka senantiasa beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang kedua kawan, kita dikirim di muka bumi ini, diberikan amanah, diberikan tugas dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat,
aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Itu dalam surat Al-Baqarah. Jadi 2 tugasnya, yaitu untuk senantiasa beribadah. Yang kedua tugasnya yaitu sebagai khalifah. Apa itu khalifah? Yaitu untuk mengelola alam raya ini. Menjadi pemimpin yang memimpin mengelola alam raya ini. Jadi 2 tugasnya. Nah, maka agar sukses dalam melaksanakan kedua tugas itu harus disertai dengan ilmu. Bagaimana ilmu cara beribadah agar semakin dekat dan dicintai dan diridhoi oleh Allah. Nah, ini ada ilmunya. Supaya kita beribadah kita bagus, supaya kita semakin dekat kepada Allah. Ini ada ajaran-ajarannya, ada aturan-aturannya, ada ilmunya. Yang kedua, ilmu yang berkaitan dengan mengelola alam raya. Supaya kita bisa eksis, bisa bekerja dengan baik, maka diperlukan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan mengelola alam raya ini. Karena kawan, sebelum manusia lahir di dunia ini, segala kebutuhannya itu telah disediakan. Jadi kita belum lahir di dunia ini, itu alam raya ini sudah disediakan oleh Allah. Yang berisi air, kemudian udara, tumbuh-tumbuhan dengan berbagai macam jenisnya tumbuh-tumbuhan, miliaran kalau nggak salah itu. Kemudian udara, air, berbagai jutaan atau miliaran kubik untuk manusia. Segala tambang dengan berbagai macam jenis tambangnya di dalam bumi, ikan-ikan di lautan, hewan, bermiliar-miliar jumlahnya itu disediakan untuk manusia. Jadi segala sumber daya alam dan sumber daya manusia itu ditugaskan oleh Allah agar dikelola dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan bersama. Ini yang banyak terbalik, Mbak Ayu. Yang terbalik itu dia mengelola dunia saja, melupakan ilmu akhiratnya. Atau akhiratnya saja, ilmu dunianya dilupakan. Nggak bisa ya Ustadz nggak bisa, harus dua-duanya itu diraih, maka akan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah tadi itu. Nah, supaya apa? Supaya hidup kita bahagia dengan menguasai ilmu-ilmu ibadah, ilmu-ilmu agama, dengan menguasai ilmu-ilmu mengelola alam raya ini yang jumlahnya disediakan oleh Allah bermiliar-miliar tadi itu, sesuai dengan apa yang kita harapkan, doakan. Doa kita kan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa ini sangat sederhana dan sangat hafal kita semuanya. Tetapi yang perlu sekali lagi untuk diimplementasikan adalah bagaimana cara meraih agar hasanah dunia dan hasanah akhirat. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Sukses dunia, sukses akhirat. Kembali, yaitu agar kita senantiasa meningkatkan ilmu. Maka itu orang muslim tidak boleh stagnan, mandek ilmunya, berhenti, maka harus selalu menambah dan menambah. Salah satu cara menambah ilmu ya kajian pagi hari ini. Subuh ini, setelah sholat subuh, kita sempatkan untuk mengkaji kajian. Ya terserah, habis gini boleh baca Quran dengan artinya. Kemudian ya silakan sesuai dengan waktunya masing-masing. Intinya seorang muslim tidak boleh berhenti di dalam mencari ilmu. Apakah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu keakhiratan, ilmu-ilmu agama, tapi juga sekaligus ilmu-ilmu yang berkaitan dengan spesialisasi pekerjaannya. Kalau seorang bisnis, ya maka ilmu-ilmu bisnis harus dikuatkan. Betul. Kalau pengusaha, apalagi guru, dosen, tidak boleh berhenti
karena perkembangan sedemikian rupa. Terus harus Mengikuti, dikembangkan. betul. Apalagi arsitektur, misalnya kontraktor, tidak boleh berhenti, ilmunya harus berkembang. Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan disiplin pekerjaannya. Tapi jangan sampai lupa ilmu-ilmu tentang akhiratnya. Masya Allah, betul. Bukankah kita selalu berdoa dalam doa kita, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi. Nah ini, wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau akan keselamatan agama, kesehatan badan, tambahnya pengetahuan, berkahnya rezeki, mendapatkan tobat sebelum mati, mendapatkan rahmat ketika mati, dan mendapatkan ampunan sesudah mati. Nah, ini doa yang luar biasa. Betul. Kita mohon agar ilmu agama kita ini terus semakin baik. Diperlukan ilmu. Waziyajatan fil ilmi. Terus mohon kepada Allah ditambah ilmunya. Ini luar biasa doa ini. Tapi doa ini tidak cukup hanya disuarakan, dibunyikan. Perlu diimplementasikan. Bagaimana agar rezekinya bertambah, bagaimana agar kesehatannya tadi itu, permohonan itu dijaga terus, ilmunya bertambah, perlu diimplementasikan. Yang alhamdulillah kemarin juga kita bahas Mbak Ayu ya, tentang wellness itu ya, kesehatan spiritual itu. Ada doa juga. Wa qur rabbi zidni ilma. Ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Ini surat Toha. Ya Allah, luar biasa agama kita ini, Islam ini, untuk mendorong manusia, mendorong umatnya agar selalu bertambah ilmunya. Nah, tapi sekali lagi, ayat Toha, surat Toha ayat 114 itu tidak hanya dibaca saja, dibunyikan saja, tapi perlu diimplementasikan bagaimana agar tambah ilmunya. Jadi mohon kepada Allah, ilmunya bertambah, tapi juga harus ikhtiar. Karena sangat jelas sekali Al-Quran menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Jadi orang-orang yang beriman dan ilmunya senantiasa ditambah, itu akan diangkat oleh Allah derajatnya. Dibandingkan dengan orang-orang yang stagnan, yang tidak menambah ilmunya. Nah, ini tegas sekali Al-Quran. Dan orang-orang yang berilmu dan tidak berilmu itu memang beda, kawan. Orang yang berilmu dan tidak berilmu berbeda cara berbicaranya, berbeda cara menangani sesuatu, berbeda ya menghadapi persoalan, itu berbeda. Dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, innama yatadzakkaru ulul albab. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang-orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Ya Allah, luar biasa Al-Quran mengingatkan kepada kita, memang orang-orang yang berpengetahuan itu akan lebih mudah menerima kebenaran-kebenaran, menerima pelajaran. Itu dalam surat Az-Zumar ayat 9. Nah, kawan, silahkan spesialisasinya di mana di antara kita ini, tentu beda-beda, pekerjaannya berbeda, maka silahkan ditekuni dengan menambah ilmu, menambah teknologi, karena dengan teknologi itu manusia akan lebih mudah melaksanakan tugas-tugas pekerjaannya. Jadi dianjurkan memang agar supaya kita mengelola alam raya ini lebih mudah, maka harus tambah ilmunya dan diterapkan dalam
teknologi. Jauh. Teknologi itu kan merupakan penerapan dari ilmu pengetahuan Betul. yang akan melahirkan alat. Untuk Betul. apa? Untuk mendukung dan memudahkan pekerjaan. Jadi barang beratnya 1 ton itu kalau diangkat dengan fisik, dengan kuda kalau dulu tentu ya nggak kuat. Akan berat. Tapi ya, dengan Ustaz. teknologi maka menjadi ringan. Masya Begitu Allah. juga dengan teknologi yang lain. Saya pernah baca Mbak Yu buku untuk membayangkan bagaimana kehidupan sekian abad yang lalu sebelum diketemukan teknologi. Jadi mau makan sate lu susah Mbak Yu. Nah gimana mau makan sate belum ada pisau? Iya, buat motongnya itu susah ya. Motongnya Ustaz, gimana itu? Maka diketemukan itu ada fosil gitu ya, ya fosil Allah. binatang yang kepalanya itu dideteksi itu dulu ketika membunuh menyembelih itu dipukul gitu kira-kira ya. Insya Allah. Dengan teknologi terus berkembang. Nah itulah kawan, diingatkan dalam Al-Quran, ternyata teknologi ini oleh Allah memang diajarkan kepada para nabi. Salah satunya adalah teknologi besi. Di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa 'allamnahu san'ata labusin lakum lituhsinakum mimba'sikum. Dan kami ajarkan pula kepada Daud cara membuat baju besi untukmu guna melindungi kamu dalam peperangan. Surat Al-Anbiya ayat ke-80. Jadi teknologi besi itu dulu nggak ada. Kemudian diajarkan oleh Allah kepada Nabi Daud. Nah, dengan ketemunya besi itu, nah maka apa sekarang ini yang tidak memerlukan besi ya? Semua memerlukan besi, teknologi sekarang ini. Nah, kawan, begitu juga Allah mengajarkan teknologi transportasi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun wa khalaqna lahum mim mithlihi ma yarkabun. Dan satu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam kapal yang penuh muatan. Dan kami ciptakan juga untuk mereka angkutan lain seperti apa yang mereka kendarai. Surat Yasin 41-42. Jadi akal kita harus digunakan terus untuk mengembangkan teknologi. Maka ya tentu Allah tidak akan langsung memberikan begitu ya. Mesti harus ada ikhtiar manusia mengembangkan akalnya. Itu teknologi transportasi, ada lagi transportasi laut, sangat jelas Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa huwallazi sahharal bahra litakulu minhu lahman tariyan wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha wa taral fulka mawakhira fihi walitabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Dan dialah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daging yang segar, ikan darinya. Dan dari lautan itu kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu juga melihat perahu berlayar padanya dan agar kamu mencari. Surat An-Nahl. Jadi lautan yang begitu luas itu dengan berbagai macam potensi yang ada di dalamnya, ada ikan-ikannya, ada tambang-tambangnya, ada perhiasan. Apa ya perhiasan dari laut itu ya? Mutiara gitu lah kira-kira ya. Masya Allah. Itu semua disebutkan di dalam Al-Quran. Dan supaya kita berpikir bagaimana membuat teknologi agar supaya bisa mengelola potensi sumber daya laut yang luar biasa itu. Mudah-mudahan kawan, dialog Fajar pagi hari ini menginspirasi kita sekalian untuk senantiasa mengembangkan akal pikiran kita dan niati semua itu dalam rangka untuk meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan tentang hidup di akhirat dan hidup di dunia ini, sehingga dua-duanya kita raih menjadi orang-orang yang sukses, bahagia dunia dan akhirat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga bermanfaat kawan ya. Kita bisa menunaikan, kita bisa menjalankan, bisa menyelaraskan antara Al-Quran dan juga teknologi dalam kehidupan kita supaya hidup
bahagia di dunia ini juga kita rasakan ketika di akhirat nanti, atau sebaliknya, tidak hanya satu saja, di dunia senang, di akhirat naudzubillah begitu, atau sebaliknya begitu ya. Dan semoga bermanfaat. Kita tutup kawan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Umar Jaini pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.